Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa dhahaba Ibnu Katsir wa dhahaba berpendapat sapa Ibnu Katsir rahimahullah. Perlu diketahui secara umum Ibnu Katsir dia ahli tafsir bermadhab Syafi'i, tapi kadang agak-agak rodok Hambali. Sehingga meskipun Syafi'i enggak menganggap suara perempuan aurat, dia kadang-kadang agak-agak versi Hambali. Berpendapat ila annal mar'ata setuhune wong wadon iku manhiyatun dan larang sapa mar'ah, dilarang angkuli syai'in ngelakoni saben-saben suwiji yalfitu yang bisa menarik menolehkan an-nadhara melihat ilaiha maring mar'ah. Wong wadon ka oleh ngelakoni apapun yang karena ngelakoni itu dia memancing laki-laki melihatnya. Au utawa yuharriku ngobahake apa syai' syahwatar rijal ing syahwat hasrat birahinya wong-wong lanang nahwaha kepada perempuan itu. Wa min dzalika lan iku setengah sangking perkara-perkara yang memancing syahwat annaha utawi setuhune mar'ah iku tunha dan larang sapa mar'ah, dilarang anit ta'atur nganggo wangi-wangi sing nemen wa tatayyub ya tegese wangi-wangi inda khurujiha nalika arep metune mar'ah metu min baitiha saking omahe mar'ah. Fayasummu mongko dadi mambu mencium sapa arrijalu wong-wong lanang tibaha ing wewangiane mar'ah. Ngono mau liqaulihi krana dawuhe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ainin zaniyah, kullu ainin utawi saben-saben meripat sing ndelok aurat iku zaniyatun diarani zina. Wal mar'atu utawi wong wadon idza staqtarat nalika nganggo wangi-wangi sapa mar'ah, famarot banjur lewat sapa mar'ah bil majlis ing majlise wong lanang ben tertarik ambu wangine, fahiya mongko utawi mar'ah iku kada wa kada yo koyok mengkene alias kena diarani zino. Bukan zino beneran tapi zino penampilane. Cuma sekali lagi sing apik tetep sedengan, ngono yo ngono, nang yo ngono. Nggo mbak-mbak gara-gara maca hadis dilarang gawe wangi-wangi, mari ngono 3 minggu kaadus. Kelambine 4 dino durung diumbah. Lungset ngepir enggak. Ya apa dilarang wangi-wangi. Satu sisi sampean tidak menarik laki-laki dengan wewangianmu, tapi di sisi lain dosa mengganggu hidung orang lain, ampune gak enak. Sing mau dosa perkara narik syahwate wong lanang, sing iki dosa perkara mengganggu orang lain dengan baunya yang gak enak itu ya. Maka sing paling apik tetap sedengan. Ngono ya ngono nanging ya aja ngono. Ampune seger yang gak sampai terkesan kayak pelacur. Ya, brung. Gak. Tapi ya enggak sampai terus ambune kecut nemen-nemen mengganggu hidung ya. Sekali lagi khairul umur awsatuha.
Sebaik-baik perkara itu sing sedengan. Lek ora sedengan sampean menghindari dosa iki kena dosa sitoke. Menghindari dosa iki kena dosa sitoke. Nah, berupaya ada di tengah, adil itu yang seharusnya. Dan enggak semua orang bisa. Wong kewancang takbir, amar ma'ruf, nahi mungkar, takbir. Satu sisi dia melaksanakan man ra'a minkum mungkarun falyughayyirhu biyadihi. Top dalam hal amar ma'ruf, nahi mungkar. Tapi orang dan golongan seperti ini mesti gagal berdakwah, gagal menampilkan Islam yang humanis, gagal menampilkan Islam yang nyun sewu, bisa menarik orang lain masuk Islam. Dia bolehlah klaim hebat amar ma'ruf, tapi siapa orang yang pernah dia syahadatkan? Sementara kiai-kiai kita di kampung dengan penuh bijaksana, arif, terukur, amar ma'ruf jalan, wong nyatane arek kampung ya gak wani omben. Ya. Dan nyun sewu dengan kelembutannya banyak orang lain tertarik masuk Islam sing durung salat malih sowan kiai gelem salat. Nah, wong koyok ini ki terukur semua, Mas. Imbang antara bersikap harus menarik, lemah lembut supaya wong masuk Islam, supaya wong gelem salat, dan itu peran dakwah. Di sisi lain, dengan konsistensinya orang ini, wibawa, turun sampai bengok-bengok, arek nom atau umben wis wedi. Ono mbah liwat, wis wedi, Mas. Ya, ngono kuwi lho, dadi wong ngono kuwi. Aja top satunya, tapi mblegedes di aspek yang lain. Nah, Islam sekali lagi, khairul umur, apa? Awsatuha. Sebaik-baik perkara itu mesti yang tengah-tengah. Dan itu butuh kesabaran, butuh kejujuran, butuh ketepatan menganalisa situasi, sehingga positioningnya pas, benar. Sampai nanti 10 tahun dari sekarang, sampai jadi suami, bapak ibu masih seger, jadi anak, morotua ya se ono, ya dadi mantu, bojomu se ono, dadi suami, ya wis duwe anak, dadi wong tua. Mungkin dulurmu mati, ponakmu yatim. Ya. Jadi satu orang posisinya ya sebagai pribadi, sebagai suami, sebagai bapak, sebagai anak, sebagai menantu, sebagai dulur, sebagai tetangga, sebagai paklik bagi keponakan yang yatim, dan sebagai tokoh harus mikir perjuangan juga. Kadang sebagai murid, sama nusdati kiai, gurumu, ya kami seurit. Sama niki kiai apa murid? Neng kampungmu kiai, neng kene jadi murid. Nah, orang harus positioningnya pas dalam semua keberadaan itu. Kalau zaman timpang, ketorone ngetop, ya jadi enggak ngetop. Zaman kepengin nglakoni birrul walidain, wis gaji piro wehne bapak ibu kabeh. Aku pengen jadi anak top birrul walidain. Tapi nyun sewu, anakmu mondok 10 bulan turun bayar SPP. Ya enggak sido ngetop, Mas. Ya, ngetop dalam birrul walidain, tapi enggak ngetop dalam tanggung jawab kepada anak. Ngerti apa enggak? Saya pengen jadi suami yang setia, membahagiakan istri, full sakinah, mawaddah, warahmat, toplas, cinta mati, kata Gembil. Oleh duit piro, wahne bojone 100%. Anaknya kurang gizi. Anaknya sampai nyolongan. Itu enggak hebat, Mas. Timpang. Paham apa enggak? Nah, mestinya harus bisa ambil jalan tengah. Dek, iki situasi ini aku kena PHK. Saulan mentok penghasilan dheweke karek 2 juta. Iki opo oleh anak-anak dipindahi. Gak nang sekolah sing larang kuwi. Nang MI sanding omah kene ae. SPP ne 20.000.
anak-anak juga dipahamkan. Iki bapak ngene nak situasi ini, sama tak pindah. Menten napa-napa Pak. Bojone yo, gak usah sing larang-larang yo. Yes pokoknya ngene sing penting anak-anak kelambine anyar. Dewek-dewek anyar gak apa-apa nggih Mas, mboten napa-napa. Sesekali tuku pindang ae. Selek lawe mendino wis kulupan kuwi karo sambel karo kerupuk. Arang-arang tuku pindang nggih mboten napa-napa. Dengan pola hidup seperti itu sik cukup. Seiso bayar SPP anak wong gak larang-larang. Mbuh rakit tang 50.000 seiso ngaturi ning wong tuwa birrul walidain. Seiso mbantu ponakan sing yatim. Jadi yo hampir titik edah. Sing penting keratanan adil keduman kabeh. Wong niku aja mok kritik, apa medhit belanjani bojo mikir samun. Enggak perkara medhit Mas. Ini kewajiban, ini juga kewajiban, ya. Timpang di satu kewajiban, kurang di satu kewajiban, tapi dalam rangka melakukan kewajiban yang lain, itu bukan berarti orang itu nyun sewu. Bukan berarti orang itu meremehkan perintah syariat. Nah, sekali lagi adil, tawassut, ambil jalan tengah. Ngerti ya? Dalam hal apapun. Cuma kadang-kadang yang kelompok ekstrim kanan, ekstrim kiri, pemimpin dituntut adil mikir untuk semua. Sehingga malah bagian didik-didik. Sing iki nuntut opo janjine koro, khianat, mencela-menceli, ingkar janji. Bukan perkorone si pemimpin itu mencela-menceli. Bukan perkorone dia ingkar janji. Perkorone anggaran negara sakmene iki dinaikkan lebih banyak enggak mungkin. Kalau lebih banyak lagi kepeksa utang, itu juga membebani anak cucu nanti. Ya. Terus kalau enggak mau utang luar negeri semakin menumpuk, maka terpaksa harus ada pengetatan belanja. Ketika ada pengetatan belanja, sing ekstrim kene ngeritik, ekstrim kene yo ngeritik. Repot ya wong ada di tengah ini, tabrak kanan, tabrak kiri. Kadang dia isak bolone malah ora oleh opo-opo. Tapi ganjarannya gede. Apa ganjarannya? Nyuwun sewu, menjaga keseimbangan. Di Indonesia di mana-mana lah. Ekstrem kanan, di demo, aksi berjilid-jilid. Dapat duit semua, Mas. Dan nanti untuk menghentikan demo-demo aksi itu, ketika eskalasinya semakin besar, juga di-stop pakai dana. Sing kelompok kiri juga, demo nggak karu-karuan, dapat dana. Entah dana dari mana. Nah, sing tengah, sing waras sih, harus jaga keseimbangan, ra oleh apa-apa. Pas Pilpres, sing kelompoknya ngotot, saya harus minta menteri minimal 4, kalau enggak kami boikot. Sing kelompok ekstrem kiri, saya minta menteri minimal 4, kalau enggak kami boikot. Padahal presiden butuh stabilitas politik. Akhirnya sing model-model tawassut ini, Mas Sepurone ya sama oleh menteri Sito. Lagi njaluk papat, piye iki? Nggih, mboten napa-napa. Jan senelong sotok wis. Halo. Tapi yo ganjarane gede barokahe, gede karena dengan mengalah terjadi keseimbangan stabilitas keamanan. Akhirnya dengan stabilitas keamanan politik, kerja yo lancar, pendidikan lancar, semua aktivitas lancar. Nah, tinggal sampean ikut yang mana. Nah, ikut pangeran ya kudu khairul umur awsatuha. Ya. Wala tajhar. Jangan kamu terlalu mengeraskan. Bisolatika. Doa-doamu di malam hari. Wala tukhafid biha. Juga jangan terlalu lirih. Wabtaghi baina dzalika sabila. Cari jalan tengah. Semua jalan tengah. Terus
lam yusrifu wa lam yakturu wa kana baina dzalika qawama. Mereka kalau infak enggak terlalu brol-brolan, enggak terlalu ngirit, ambil jalan tengah. Tetap saja Quran, hadis yang direkomendasikan Quran hadis mesti jalan tengah. Ya, itu ganjarannya gede, hikmahnya gede, tapi oleh mekur titik, kadang ra oleh bar. Apa gimana? Jadi sekali lagi wangi bieng sengaja menarik hidung laki-laki, jangan. Terus ambune ra enak kecut ganggu wong dia ya jangan. Terus punggawa negara yang melakukan tindakan terukur berdasar laporan dari intelijen. Mereka tahu sebetulnya tokoh siapa yang perlu dimintai pertimbangan, siapa yang hanya ditampilkan di depan layar. Tapi sebetulnya di mata pemimpin, orang itu nggak ada apa-apaan. Mereka tahu. Makanya kadang-kadang nih jam 12 bengi ono tamu. Ya, itu tamu Jakarta, Mas. Ya. Mereka tahu minta pertimbangan pada siapa. Dan kepada 1-2 orang yang sok hebat, ya kadang mereka bilang, kersane kiai, niku golek pangan. Bismillahirrahmanirrahim. Mana Mbak ya? Khairul umur, apa? Khairul umur, awsatuha. Ono hadis, wong wedok ning omahe, saapi-api salat wong wedok ning rumah, ning kamar sing paling jero. Ya. Tapi real tuntutan di luar. Tonggomu kanan kiri ku gak iso maca Quran, Mbak. Salat gak iso, sujud salah, nutup aurat salah, rukuan salah. Kayak sama lulusan pondok punya ngalim duwe ilmu, ning omah gak gelem mulang tonggo. Satu sisi sama top ngelakoni hadis ning omah, gak metu-metu. Tapi di sisi lain sama rela tonggomu sholatnya gak sah. Apa itu juga baik? Ya. Tapi metu terus anak murah mau dusir, mau cawi'i. Anak cilik yo durung mau susoni, durung mau dulang. Metu aktivis rapat kono. Itu ya enggak benar juga. Khairul umur awsatuha, sebaik-baik ya sing tetap sedengan. Wong Blitar ngarani sak madya. Ngono ya ngono. Nanging ya aja ngono. Aja nenem-nenem ya. Aja nemen. Wal mar'atu idza sta'tarat. Yakni maksudnya zaniyah, perempuan yang berenggai wangi-wangi itu kayak pelacur. Wa mithlu dzalika lan iku ngumpamani menggono-menggono pamer aurat, pamer ambu wangi-wangi. Antu harika yang tong ngubahake sapa mar'ah ya daiha ing tangan lorone mar'ah li izhari asawiriha kanggo nuduhake gelang-gelangi. Preng apa? Treng. Ya. Sing sedaya ra trimo opo imitasi. Masih orang gage gelang ya enggak kalah dipameri prank imitasi. Wasi. Wahuliyiha dan menampakkan perhiasannya. Sungguh kalau menurut saya sejati ning perhiasan itu ketika sampean bisa membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah. Anakmu pinter-pinter. Zaman sekeluarga berperan di masyarakat. Zaman nyun sewu enggak punya catat moral di tengah-tengah masyarakat. Namamu, anakmu, istrimu harum, banyak membantu yang lain. Itu loh, tampilnya juga cukup nyun sewu.
apa elegan. Itu sebetulnya perhiasan yang luar biasa. Senajan bertandanya ya biasa. Gelang yo gak duwe. Apa mana? Aku lu ngucap ingsun yang bagi patut ala rijal atas wong-wong lanang an yamna'u yen to nyegah sapa rijal an nisaa ing wong-wong wadon mingkul lima dicegah saking saben-saben barang. Yu adi kang bisa nekaake apa ma menyebabkan ilal fitnati fitnah wal ighra'i dan menggoda kakhurujihinna kaya metune wong-wong wadon utawa meta-metu oleh meta-metu bimala bisa kelawan piro-piro pakaian mudayyiqatin kang MTT metetet metu titik ini jenenge MTT metetet metu titik pakaian kok kaya ngono saya ngajar mas kok ono mbak-mbak pakaian ngono tak kon metu ular ganti baju yang pantas kalau enggak sampean bilang hak asasi itu saya juga punya hak asasi saya keluar enggak ngajar pilih nanti pilih saya yang keluar apa sampean yang keluar ganti baju itu kan menimbulkan polusi rohani mas-mas harus konsentrasi kepada makul, ya lah, dia bertingkah, jering, buyar, ya, buyar perambil, buyar nyawang nunggu buyar. Au zati alwanin, utawa pakaian-pakaian kang anduweni rupa, warna, jadzabatin yang sangat menarik. Jilbabe kuning, klambine ijo, meksine abang beranang kuning menyala, ijo, wah, si sawangnya selampu merah, mbok yo milih rupa sing kalem-kalem, ketoro banget kalau dia itu bukan dari orang yang berperadaban tinggi, ya. Orang itu tondo indikasi punya peradaban tinggi. Rasa itu hidup. Punya kepekaan yang luar biasa. Ini gak pantes mas. Ini gak pantes. Warafi aswatihinna dan mengeraskan suaranya. Wa ta'atturihinna dan berwangi-wangi mereka. Idza kharajna ketika mereka keluar lil aswaki ke pasar-pasar au watabakhturihinna dan oleh gembelengan perempuan-perempuan itu fil misyati dalam hal cara berjalannya lenggak. Kalau laki-laki tabakhtur itu begini. Wong lanang kan dulu nih kakak. Lah wong itu watakassurihinna dan mereka melembut-lembutkan fil kalami dalam berbicara ngomongnya suaranya digawe-gawe waqad qala ta'ala sedangkan Allah telah berfirman fala takhda'na bil qaul maka jangan kalian melembut-lembutkan suara ucapan fatma mongko bakal jadi kepingin sapa lali wong golongane gembil ngono kuwi. Mok pameri swara pakaian malih ana wong lanang sing dadi kepingin. Fi qalbi yang di dalam hati orang laki-laki itu maradun ada sakit dan itu yang bikin keluarga orang bubar. Sudah di rumah sedikit ada masalah karo bojone rotok mangkel didik metu neng jopo neng warung dadak sing dodol dandanane kadek wendel pisan itu mesti menimbulkan
Fitnah bisa menimbulkan kertaan keluarga ini. Nyun sewu. Bojone mari nglairno, nifas 40 hari, saulan luweh gak iso lapo-lapo ning bojone. Dadak mampir ning warung, sing dodol dandanane semelau, ganggu apa enggak? Ganggu. Mesti bisa menimbulkan fitnah. Semen direktur mulai sukses umur 40-an. Umur selawe 30 sik awali Mas. Umur 40 mulai sukses. Di saat sampean top jadi dirut mobil top Mas, Ferrari. Ya. HP Apple yang harga 100 juta. Top Mas. Duit miliaran. Saat Anda sukses, bojomu wis umur 38, wis rada gembrot, anake 7, tampile wis gak iso jering, dan itu dimanfaatkan oleh sekpri, ya, atau aspri, asisten pribadi, umpamanya sampean terus seneng kalau pisan, wah kedine duandanane, wah, Masya Allah. Akhirnya terjadilah di luar rumah tanggane bubar. Dandanan ngono iku merusak. Jangan kamu menghalus-haluskan suaramu, Mbak. Garane wong malih kepingin. Wong sing atine loro sawati gede, atine loro enggak wati pangeran, atine loro rumahnya bermasalah, rumah tangganya, atine loro bojone wis gembrot, malih kepingin. Wa amsalu dzalika, dan hal-hal lain seperti itu. Mimma nyatane barang-barang layat tafiqu yang tidak sesuai ma'al ajabil islamiyah, tidak sesuai dengan tata krama Islam. Wala yaliqu, dan tidak pantas bisahabatir rajulil muslim, bisahamah, tidak pantas dengan kehormatan seorang laki-laki muslim. Harusnya muslim itu tampil mulia, terhormat, ya, elegan. Di sawang wong anjen ngetop umat Muhammad top. Anjen ngetop pengikut Imam Syafi'i top. Anjen ngetop pengikut Mbah Hasyim Asy'ari. Lho ngono lho Mas. Ya. Harusnya salutnya. Aja kok pengikut Nabi Muhammad SAW, pengikut Imam Syafi'i, pengikut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, pengikut Imam Ghazali, pengikut Mbah Hasyim Asy'ari, epiek, remeh, temeh. Harusnya tampil enggak kaleng-kaleng. Kok ngetop Mas? Iya Mas, kader NU. Nah. Fa innal fasada mantasara illa bitahawunir rijal. Sungguh kerusakan sosial mantasara tidaklah menyebar luas illa kecuali bitahawuni rijal, dengan sembrononya orang laki-laki. Sembrono itu meremehkan aturan, meremehkan norma, meremehkan hukum, meremehkan nilai. Itu tahawun, ya. Jadi rusak. Wat tahallul, utawi tahallul, liberalitas, bojone gandeng wong boleh, bojone diajak dansa wong juga boleh, hak asasi, liberal. Anaknya dirabi Kristen oleh HAM. Liberalitas itu tahallul, sikap liberal, enggak mau terikat dengan aturan hukum.
Madhara tidaklah itu muncul illa kecuali bisababi fiqdanil ghairah, kecuali karena sebab hilangnya rasa cemburu. Cemburu itu apa? Kalau Islam disinggung, Anda marah. Istrimu diganggu, Anda marah. Itu namanya cemburu. Ini sudah enggak ada rasa cemburu. Mas, bojomu tak silih-silih, monggo. Ini piye? Itu namanya enggak punya rasa ghairah. Di Indonesia, ghairah itu maknanya semangat. Orang menyebutnya bukan ghairah, tapi ghirah. Benar Indonesia lama, ghairah, gairah. Nah, gairah itu dari kata-kata ghairah. Terus benar Indonesia lama itu. Ghairah, gairah. Saiki malih akhi ukhti antum ghirah. Telon kamus boleh ghairah. Bukan ghirah. Wal hamiyah. Dan hilangnya hamiyah. Pembelaan fanatisme. Alal iriti terhadap harga diri. Wasyaraf dan kemuliaan. Harusnya orang itu menjaga kehormatan dan harga diri. Mas, kalau saya bukan umat Muhammad, mungkin enggak terlalu penting saya menjaga harga diri. Tapi saya ini umat Muhammad. Yang Muhammad itu cacat rambut aja enggak ada. Kami harus jaga supaya orang pada hormat pada Nabi Muhammad. Umat Muhammad jos kabeh. Kita menjaga harga diri. Setidaknya dalam rangka menjaga kehormatan Nabi Muhammad SAW. Ojo enggak dia jaga harga dirinya. Jadi kiai jaluan, didik gaya proposal. Raimu model endi. Tapi bupati ini konco kula dhewe. Bupati ini koncomu. Tapi staf yang memproses pencairan itu kadang non muslim, Mas. Ya. Pegawai kabupaten ini lah. Kadang stafnya non NU. Bolak-balik nyair nih gaya sampean belum. NU maneh. NU maneh. Ismin, Mas. Harga diri. Mending lah rada luwe-luwe. Tapi duwe rai. Simbang weteng wareg gak duwe rai, apa bedane karo wedhus ya? Ngene perkara mereka tahu-tahu memberi secara terhormat. Ya kita oke, enggak apa-apa. Tahu-tahu sowan bayi dalam pengen tabarukan ke. Derek-derek bantu bangunan masjid. Sowan ning kene. Enggak masalah. Kita enggak ngemis. Walladzi la yagharu ala ahli. Orang yang tidak cemburu kepada istrinya. La yakunu musliman. Dia bukanlah seorang muslim sempurna. Enggak cemburu pada keluarganya. Perawannya diajak orang disewa seminggu. Oleh no. Lumayan duk kita bantu Brambang. Orang kok enggak punya harga diri. Waqad sammahu, benar-benar menamakan kepada orang yang tidak punya rasa cemburu. Sapa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dayusan dikatakan dayus. Orang yang mengizinkan istrinya serong, malah dipersilahkan, dipinjam orang. Itu namanya dayus. Sama sekali enggak punya rasa cemburu. Wong bekas dipakai orang kok saya gelem. Ya. Singo, Mas. Ono wedaan sitok. Singone lanang loro misal. Mereka pilih mati-matian perang untuk mendapatkan si betina ini. Kenapa? Karena mereka gengsi. Kalau sampai ini sudah dikuburi ini, baru kemudian sisanya akan disampaikan monggo. Singai enggak gelem, sisane konco ini. Nah, ketimbang oleh sisane konco, mending perang. Itu loh, Mas. Iku singo, Mas. Cetek sampean bojomu gowong liya.
Ya, seminggu balik ini terus ganti sampean. Kal an'am balhum adol. Kayak kewan, bahkan lebihin. Terus wedhus. Kami wong desa mbiyen nging wedhus. Secara umum wedhus lanang itu tahu bahwa ini itu induknya, ibunya. Dan enggak patek tertarik. Kalau zaman paksa, ini induk melahirkan anak, jarak 8 bulan, anak wis jadi pejantan. Mau paksa, majangi, induknya, itu di samping enggak tertarik. Hasilnya enggak F1. Bukan kualitas nomor wahid. Ada aja yang kurang normal. Anaknya jadi enggak baik. Gampang sakit-sakitan. Gelem ini lek dirapekne kalau yang lain yang bukan mahram. Wedhus sih. Ngerti mahram. Tidak menungso kadang ono sing gelem karo anake. Ya. Ono sing gelem karo putune, biyen ngembadut. Ngumpuli putune sampai duwe anak. Iki piye? Wedhus ora gelem dadi iki menungso gelem pah. Kal an'am balhum adol. Nah iku terus lahir kuwi bapake apa mbahe kuwi? Kok mbahe? Mbah Yud ya? Lek nyuluh Mbah Yud apa bapaknya? Faqala Nabi dawuh salah satu ana wong telu iku layat khuluna jannah tidak bakal masuk surga wala yajiduna rihaha dan tidak mendapatkan baunya surga. Halo. Wala yajiduna tidak mendapatkan 3 orang itu rihaha bau surga. Yang pertama ar-rajulah minan nisa. Wong sing lanangi padahal teko wong wadon. Wong wedok mbok yo tampil wedok. Wong wedok dadak tomboy. Pilih organisasi tinju. Apa maneh? Angkat. Alah mbuh kono. Wedok yo nglakoni pekerjaan wedok. Wedok dadak daftar pegawai PLN. Sebagian perbaikan teknisi, menek-menek, iki lak piye. Maksudnya al-mutasabbihatu birrijal. Perempuan yang meniru-niru laki-laki. Nek lanang niru wedok jenenge bencong. Nek wedok niru lanang jenenge bonceng ya. Wa mudminul khamri, dan orang yang kecanduan khamr. Terus-terusan minum khamr gak mandek-mandek. Dulu wakilai ku ono wong pemabuk sampai tua. Bahkan saking senenge mabuk wakilah. Itu sampai pesen, "Mas, oleh aku mati, botol-botol ini iku melokno kuburan yang sandingi jasadku." Karepe mungkin tetap pengen ngombe nang jero kuburan. Cik nemene lek mudminul khamri. Wattayus, dan orang laki-laki yang rela melacurkan istri dan anak perempuannya. Qalu, sahabat matur, man huwa tayyus? Siapa itu tayyus ya Rasulullah? Qala, Nabi bersabda, alladzi yuqirrul khabas, yaitu orang yang mengakui menerima perbuatan keji fi ahli, di lingkungan keluarganya. Bojone melacur dibolehno, diakui, diterima. Itu tayyus. Wa fi riwayatin alladzi la yagharu ala ahli, orang yang tidak cemburu kepada keluarganya. Wa qadiman, dahulu kala, qala berucap syairun al-arabi, penyair kita yang berbangsa Arab. Jarrid, lepaskan dari kerangka, asaifa pedang, jadi
menghunus pedang dilebokne kerangka terus ditokne jari disaif liroksin untuk memenggal kepala torot yang telah mabur hilang an-nukhwatu harga diri minhu dari kepala itu. Uang enggak duwe harga diri, termasuk melacurkan anaknya macam-macam. Wong ngene iku ketoken ndias ya. Buak brus. Mengotori komunitas. Nggarane bangsa ini tak terhormat. Kalau enggak terhormat, enggak diperhitungkan di kancah internasional. Ketika enggak diperhitungkan, maka kita jadi bangsa yang dipengaruhi, diwarnai, dikontrol. Bukan menjadi bangsa yang mempengaruhi, yang mewarnai, yang mengontrol. Padahal kita yang punya akidah ahli sunnah wal jamaah. Kita yang punya ideologi keseimbangan. Harusnya kita menyebarkan itu kepada bangsa lain. Dan sungguh kita akan melakukan tugas terhormat. Meneruskan risalah kerasulan itu. Menyampaikan kebenaran. Asal kita itu muktabar. Asal reputasi kita secara internasional itu benar-benar diperhitungkan. Siapa mereka? Bangsa yang enggak punya cacat. Bangsa yang full. Nyun sewu. Memenuhi hak-hak dan kewajibannya. Bangsa yang adil. Bangsa yang berpendidikan. Bangsa yang berperadaban. Plus bangsa yang punya dana kuat. Bangsa yang kayak begitu kebetulan tokohnya, ulamanya punya akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka akan diundang kemana-mana untuk mewarnai daerah-daerah dan negara-negara lain. Disitulah risalah mendirikan negara. Ya, untuk terus rahmatan lil alamin. Benar-benar bisa diwujudkan. Nek golongannya bangsa dadi buruh, dadi asisten rumah tangga, dadi tukang cukur, ya, menggolongannya dadi ngono-ngono, dadi ndek-ndekan. Ya enggak mungkin mas kita akan menyebarkan Ahlussunnah wal Jamaah, sulit. Ya, wong kita posisinya di perintah, gak merintah. Kita posisinya di direkturi, enggak menjadi direktur ya. Maka wibawa itu menjadi penting, penguasaan ilmu teknologi menjadi penting, moralitas menjadi penting, enggak cacat moral, enggak cacat hukum, itu juga sangat penting. Menjaga reputasi itu penting sekali. Ngerti ya, begini-begini ya. Nas'alullah an yahfadhu alaina dinana wa syarafana. Kita mohon kepada Allah agar Allah menjaga agama kita. Wa syarafana, kemuliaan kehormatan kita. Wa an yujannibana, mohon supaya Allah menjauhkan kita al-fitana, dari fitnah-fitnah. Ma dhahara minha wa ma batan. Apa yang tampak dari fitnah-fitnah itu dan apa yang tersembunyi. Innahu sami', sungguh Allah maha mendengar, mujibud doa, maha mengijabah doa. Ma tursidu ilaihil ayatul karimah. Ma utawi iku sesuatu kesimpulan, tursidu yang menunjukkan ilahi kepadanya, al ayatul karimah, ayat-ayat. 1. An-nadhar, bariduz zina, melihat itu penghantar menuju zina. Waraitul fujur, dan sama penghantar menuju kerusakan. Fala yanbaghi lil mu'min, maka tidak sepatutnya orang mukmin an yasluka hadza tariq, melewati jalan seperti ini. Apa? Ngumbah moto. Ya, kan delok tuh. Apa mas sore-sore neng perapatan ngumbah moto. Gek nyapon. Terus neng lek malam minggu neng alun-alun. Terus ngopeda api-api, boleh cewek sitok.
dijagrak, terus metangkring yang dukur sepeda. Apa yang dihasilkan dari itu? Paling-paling seumur 18 meteng, Mas. Dan itu akan menjadi beban keluarga, beban negara, beban kemanusiaan, beban masa depan. Beban kemanusiaan jadi bangsa yang enggak terhormat. Beban negara, anak yang lahir tanpa bapak, enggak ada bapak yang menanggung biaya pendidikannya. Akhirnya harus negara, beban. Dan nyun sewu, laki-laki beban kemanusiaan, itu kualitas imannya sulit, kualitas moral mentalnya juga sulit. Menjadi generasi depan yang lemah, enggak berkualitas. Nah, kalau sampai kita Indonesia itu punya anak-anak yang proses lahirnya kayak begitu, akhirnya sulit menjadi orang-orang yang kualitas agamanya enggak kualitas, imannya, moralnya, fisiknya, lalu kesehatannya, mentalitasnya, integritasnya, enggak berkualitas. Apa yang bisa kita harapkan dari mereka? Membangun negara yang ruwet itu, Mas. Ya, kawaya duwe pacar. Mari metu teko kuliah, kayak pecah ninja. Hancur. Dulu ada mahasiswa Australia, kuliah di UNMU, melakukan penelitian di Kota Malang. Juga di kota-kota medium, kayak Madiun, medium, Jember, bukan kota kecil. Mencengangkan sekitar 30% itu akad nikah setelah perutnya ada isinya. Enggak kecil, Mas, 30%. Di Malang Kota, Malang Batu, Malang Kabupaten. 1 tahun itu yang nikah antara 25 sampai 30 ribu. 1 tahun. Malang Raya. Kalau sepertiga, maaf, sekitar 10 ribu atau kurang-kurang dikit. Itu hasil hubungan di luar nikah. Yang secara genetik bisa bermasalah, secara mental bermasalah. Nanti pendidikannya bermasalah karena tanpa bapak. Bapaknya juga lari, enggak bertanggung jawab. Kalaupun mau bertanggung jawab, banyak yang maaf, gelem nikah, supaya anak lahir nanti bisa ngurus akta kelahiran. Habis itu cerai. Si ibunya ini harus menanggung membiayai anak itu. Ora iso Mas angel berkualitas. Nah itu sekitar 30%. Kalau membentahun Malang Raya, maaf sekali, Mam. Sing koyok ngono kuwi 8.000, 9.000. Nah 10 tahun 90.000, Mas. Halo. Dari 90.000 manusia yang proses lahirnya kayak begitu. Proses merawatnya, mendidiknya kayak begitu. Kelak mereka 30 tahun ke depan, 40 tahun ke depan, mungkin jadi PNS, jadi guru, jadi khotib bareng. Iso-iso jadi KUA bareng. Iso-iso jadi Roy Suriah bareng. Jadi ketua MUI bareng. Terus kayak apa kalau sampai ke depan agama negara dicekel, dipimpin orang yang dari awal sudah enggak beres. Harus dicegah. Ojo pacaran. Ya. Ojo pacaran. Fi ghaddil basari wa hifdzil farji adalah dalam menundukkan pandangan, wa hifdzil farji menjaga kemaluan, taharatun lil insan itu justru mensucikan manusia. Minar radha'il dari sifat-sifat yang hina, wal fawahish dan dari perbuatan keji. La yajuzu lil muslimah an tubdiya zinataha. Tidak boleh bagi perempuan muslimah menampak-nampakkan auratnya
illa kecuali amama zauj, di hadapan suaminya. Awil maharim atau mahramnya. Min aqaribiha, yakni kerabat-kerabatnya. Alal muslimah, adalah wajib bagi muslimah antastura menutupi ra'saha kepalanya, wa nahraha lehernya, wa satraha dadanya, bikhimariha dengan jilbab atau kerudungnya. Li alla yattali'a, supaya tidak melihat alaiha atas aurat itu al-ajanib, laki-laki lain. Ini dari kemarin pembahasannya kenceng soal wajib nutup wajah. Ternyata ketika kesimpulan longgar juga. Wajib menutup kepala, leher, dada. Ya begini umumnya juga seperti itu ya. Al-atfal wal khuddam wal ghilman, anak-anak, para pembantu, wal ghilman, para budak, alladzina la ya'rifuna umur atau anak-anak kecil ya ghilman, yang belum mengerti masalah biologis, yang belum mengerti masalah hubungan lawan jenis, lisigharihim, karena mereka masih kecil. Kayak gembil itu masih kecil ya, cendiane. Lama nih hati ada larangan mintukuli mereka masuk ala nisa di ruangan perempuan. Ya, kayak anak Gus Faiz melayu-melayu neng mbak-mbak mburi ora dosa. Musik cilik. Yahrumu alal muslimah an taf'ala ma yalfitu anzar rijal ilaiha. Haram bagi wanita muslimah melakukan sesuatu yang menarik, memikat pandangan kaum laki-laki kepadanya. Au yusiru bawa'idal fitnah, atau sesuatu yang bisa membangkitkan dorongan fitnah. Ala jami'il mu'minin wal mu'minat an yarji'u ilallah. Adalah wajib bagi seluruh mukminin mukminat kembali kepada Gusti Allah, bitaubati dengan taubat, wali nabati sama taubat. Wa yatamassaku, wajib mereka berpegang teguh bi adabil Islam. Al-adab al-ijtimaiyah allati arsyada ilaihal Islam, adab sosial, tata krama sosial yang Islam telah membimbing menunjukkan kepadanya, fiha siyanatun likaramatil usroh. Di dalam melakukan adab-adab itu terdapat siyanah, menjaga kehormatan, kemuliaan keluarga. Wa hifdun lil mujtama'il muslim, dan juga menjaga masyarakat muslim itu. Khatimatul ahsin. Penting jaga diri, sukses menjaga diri, dapat suami istri yang juga berkomitmen menjaga diri. Sungguh dari pasangan suami istri yang sama-sama salih-salihah menjaga diri, sangat bisa diharapkan lahirnya generasi yang baik-baik. Setiap unit keluarga yang baik-baik bermasyarakat, terbentuk komunitas masyarakat yang baik-baik sebagai bibit mendirikan negara, diawali dari pribadi yang baik. Makanya Rasulullah SAW bersabda, min sa'adatil mar'i antakuna lahu antakuna imra'atuhu salihah wa auladuhu abrorun. Adalah termasuk faktor menuju kebahagiaan seseorang. Dia soleh, dapat istri yang solihah, dari pasangan solih-solihah, wa auladuhu abrorun. Anaknya juga baik-baik. Wa khulata'uhu solihin. Teman-teman akrabnya, komunitasnya juga orang yang baik-baik. Ini orang baik, anaknya baik. Ada di main-main, di TPQ, di TK. Semuanya kumpul di antara orang yang baik-baik, melahirkan generasi yang baik-baik. Wa an yakuna rizquhu fi baladihi, dan sumber rezekinya di daerahnya juga, enggak jauh-jauh dari tempat tinggalnya. Oh enak mas, bayaran 5 juta,
omahmu Mojokerto, bayaran 5 juta, yo ning Mojokerto, iku enak. Kado ada, dikit 5 menit wis teko perusahaan. Senajan mung 5 juta, timbang 10 juta tapi ning Papua kono. Sering mulai nyentek-entek duit, gak mulai kangen bojo, kangen anak. Mending oleh 2 juta, 3 juta, 1,5 juta, tapi nggak jauh-jauh dari tempat tinggal. Apa? Pisan budal mulai gak kesel-kesel. Ping pindho jadi wong NU seiso tahlilan malam Jumat. Seiso Jumatan. Awan jamaah ning pabrik. Mulai maghrib isya subuh jamaah ning omah. Balat kok balat. Gaji didik. Tapi masih bisa melakukan peran sosial dan peran sebagai orang tua. Seiso ngeterni anak ning TPG. Seiso ngawasi anak. Seiso ngejak anak tuku-tuku cilok. Itu bayaran didik. Tapi ikut menikmati kak sorong. Maka wa an yakuna rizquhu fi baladi. Bahagia itu sumber rezekinya di negerinya sendiri, di daerahnya sendiri, enggak jauh-jauh. Sing penting nyuwun sewu, sing penting akeh. Senajan cedeknya. Piye sing penting. Jadi ngono kuwi, itu wawasan-wawasan itu penting.